Halo semuanya, selamat datang kembali di video pembelajaran kali ini. Masih di topik tentang kegiatan ekonomi, yang mana kita akan belajar tentang kegiatan distribusi. Nah, apa aja sih yang akan kita pelajari hari ini? Yaitu definisi distribusi, pelaku distribusi, faktor distribusi, dan saluran distribusi. Sebagai salah satu komponen kegiatan ekonomi, kegiatan distribusi ini juga memiliki peran yang penting. Karena tanpa adanya kegiatan distribusi, kegiatan ekonomi tidak akan bisa optimal. Karena peran distribusi di sini yaitu untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Kebayang nggak jika nggak ada kegiatan distribusi? Misal nih, produsennya di Jakarta. Nggak mungkin dong ya konsumen langsung beli ke produsennya langsung di Jakarta. Kebayangkan lamanya kayak gimana? Sehingga fungsi dari kegiatan distribusi yaitu untuk memperlancar arus penyaluran barang. Nah, pihak yang melakukan kegiatan distribusi ini disebut dengan distributor. Selanjutnya adalah pelaku distribusi. Ada siapa aja sih? Yang pertama ada agen, yaitu perantara yang melakukan pembelian dan penjualan dengan perjanjian. Misalnya nih, agen LPG, agen BRI Link, atau dan lain sebagainya. Kemudian ada maklar, yaitu perantara yang menjual atau membeli barang atas nama orang lain, seperti maklar tanah, maklar mobil. Kemudian ada pedagang besar atau grosir, yaitu pedagang yang membeli dan menjual barang dalam jumlah besar, seperti misalnya hypermart, giant, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada lagi nih yang namanya pedagang kecil atau eceran, yaitu pedagang yang membeli barang dari produsen atau pedagang besar, kemudian menjualnya secara ecer kepada konsumen, seperti toko kelontong, warung di dekat rumah kita, kayak gitu. Nah, yang terakhir ada eksportir, yaitu badan atau perusahaan yang menjual barang-barang yang dihasilkan oleh produsen dalam negeri ke luar negeri. Oke, lanjut ke saluran distribusi, yang mana hal ini menggambarkan bagaimana produsen bisa sampai menyalurkan barangnya ke tangan konsumen. Saluran distribusi dibagi menjadi 3, yaitu distribusi langsung, semi langsung, dan tidak langsung. Yang pertama, distribusi langsung, yaitu dari produsen langsung ke konsumen, seperti penjual bakso yang langsung menjual baksonya ke konsumen. Kemudian distribusi semi langsung, dari produsen ke perantara terus ke konsumen. Hal ini bisa kita temui di pasar, yaitu ketika petani sayur menjual hasil panennya ke pedagang atau tengkulak. Kemudian sama si tengkulak ini dijual lagi ke konsumen. Nah, yang terakhir yaitu distribusi tidak langsung, yaitu dari produsen kemudian ke pedagang besar atau grosir, kemudian ke pedagang kecil atau eceran, kemudian baru ke konsumen. Seperti misalnya, snack yang dari pabriknya kemudian dijual ke toko grosir, kemudian dibeli oleh pedagang ecer, hingga snacknya bisa kita temui di toko-toko kelontong atau warung-warung yang ada di sekitar rumah kita. Nah, sebenarnya apa sih yang mempengaruhi kegiatan distribusi itu? Yaitu ada yang namanya faktor pasar, seperti jumlah pembeli, letak geografis, jumlah pesanan, dan kebiasaan dalam pembelian. Kemudian ada faktor barang, yaitu nilai barang, ukuran barang, ketahanan barang, dan keleluasan nilai produk. Kemudian ada yang namanya faktor produsen, seperti sumber dana, pengalaman, dan kemampuan dalam distribusi, atau pengawasan dan pelayanan yang diberikan oleh si produsen ini. Kemudian ada yang namanya faktor perantara, yaitu seperti pelayanan, sikap perantara terhadap kebijakan produsen, volume penjualan, dan ongkos penyaluran barang. Nah, itu tadi kegiatan distribusi. Yuk kita lanjut ke kegiatan konsumsi. Yuk lanjut lihat video berikutnya.